Kampung Kuin namanya, salah satu perkampungan tertua di kota Banjarmasin. Di sini juga terdapat makam Sultan Suryansah, raja pertama Kesultanan Banjar. Tepat di depan komplek makam Sultan Suryansah ini, terdapat sungai Kuin yang bermuara ke sungai Barito. Sehingga bagi orang yang ingin berziarah ke komplek makam ini, bisa dengan menggunakan jalur darat dan jalur sungai. Untuk melalui jalur sungai, para peziarah harus menggunakan sebuah perahu atau klotok. Kehidupan sosial di Kampung Kuin tidak lepas dari kehidupan asli orang Banjar, yang mana sebagian aktivitas masih bergantung pada sungai. Kehidupan di kampung ini relatif damai dengan penduduk yang ramah dan terbuka kepada setiap pengunjung atau wisatawan yang datang. Dalam aspek ekonomi, di area sekitar komplek makam Sultan Suryansah terdapat berbagai kegiatan ekonomi, di antaranya pedagang kaki lima, dan seperti di makam di Kalimantan Selatan kebanyakan, terdapat ibu-ibu yang berjualan kembang berenteng untuk para peziarah. Selain itu juga, setiap hari Sabtu dan Minggu terdapat pasar terapung di sungai depan makam komplek Sultan Suryansah. Selain makam, di komplek makam Sultan Suryansah ini juga terdapat Museum Sultan Suryansah yang diusulkan pada tahun 1980 dan dibangun pada tahun 1985. Museum ini menyimpan berbagai macam benda, foto-foto, serta arsip bersejarah lainnya. Memasuki komplek makam Sultan Suryansah ini, terdapat 24 makam dan ada 6 makam yang tidak diketahui namanya. Yang bermakam di sini antara lain Sultan Suryansah, Raja Pertama, Ratu Sultan Suryansah, Wan Haji Saanah, Patih Masih, Patih Kuin, Hatip Dayan, anak keturunan Cina, dan lain-lain. Untuk aspek religinya, di komplek makam Sultan Suryansah ini lebih mengarah kepada kegiatan ziarah, yang mana pada saat berziarah tersebut, mereka selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran seperti surah Yasin atau Al-Fatihah 4 dengan tujuan ziarah yang berbeda-beda. Arsitektur dan bentuk bangunan di komplek makam Sultan Suryansah ini lebih menggunakan arsitektur khas Banjar, dengan bangunan dominan menggunakan warna kuning yang memiliki arti Hindu, warna hijau memiliki arti Islam, dan warna putih yang memiliki arti ulama, serta simbol-simbol yang memiliki filosofi yang berbeda-beda, salah satunya simbol buah nanas, buah manggis, dan bunga bogam. Di makam ini pula terdapat sumur tua yang menurut cerita dulunya sumur itu adalah tempat pemandian para putri kerajaan. Sedangkan budaya yang ada di komplek makam ini ada berbagai macam, seperti batapung tawar, mandi-mandi, menempatkan kain kuning pada beberapa makam, dan melapakkan kambang berenteng pada makam. Salah satu yang saat ini masih dilakukan adalah tradisi batapung tawar, yakni tradisi pengobatan tradisional Banjar dengan memercikkan air obat ke bagian tubuh yang ingin diobati. Dulunya ini adalah tradisi agama Hindu dan Keharingan, yang mana saat melakukan prosesi dibacakan sebuah mantra. Ketika Islam masuk, maka prosesi bacaan diganti dengan ayat suci Al-Quran atau sholawat.